بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama dengan surat Al-Hadid, yang berarti besi, yaitu surat yang ke-57 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 29 ayat. Yang mana pada pertemuan minggu lalu kita telah memulainya dan mengambil ayat 1 sampai ayat 4. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, kita ambil ayat yang kelima sampai ke-11. Sebelum kita mulai, kita uh, tilawah untuk surat ini ya. Itu ayat dari awal insya Allah, ayat 1 sampai 11 insya Allah. Saya buka screen-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور،
وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu ayat 1 sampai 4 menjelaskan kepada kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menunjukkan kepada kita tentang kekuasaannya, baik yang berupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik langit dan bumi. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, tapi Maha Bijaksana. Allah juga menghidupkan dan mematikan. Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan segala yang ada di muka bumi ini, yang mengetahui al-zahiru wal batin, yang mengetahui yang zahir, yang tampak, maupun yang tersembunyi, yang mengetahui yakni sebutan di ayat ini, huwal awwal wal akhiru, Allah itu awal, tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala, Allah akhir, tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala, yang zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui apa yang atau seluruh yang ada di diri kita, dan menjadikan kita untuk berhati-hati di dalam kehidupan ini sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tunjukkan kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala istawa al-arsh, bersemayam di atas arsh. Yalijul ya'lamu ma yalijul fil ardi wa ma yakhruju minha, Maha mengetahui apa yang ada di dalam bumi, yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dalam bumi, atau yang ya'ruju fiha, yang naik ke atas langit atau turun dari langit. Dan Allah membersamai kita dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal itu. Dari kekuasaan yang Allah tunjukkan di sini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya di ayat yang kelima yang akan kita ambil, lahu mulkus samawati wal ard, dan hanyalah kepunyaan Allah sajalah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Di Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, Allah mempunyai yang ada di langit dan bumi, Allah yang mengaturnya. Dan di akhir itu semuanya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan kita harus bertawakal, harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong kita hanya menyembah kepada Tuhan semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai masuk ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yulijul laila fin nahar wa yulijul nahar fil lail wa huwa alimun fi dhatis sudur.
Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, memasukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alim bidzatis sudur, dan dia Maha mengetahui segala yang ada di isi hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan di antara bentuk kekuasaannya adalah memasukkan malam ke dalam siang hingga menjadi terang. Dan Allah pula lah yang memasukkan siang ke dalam malam hingga menjadi gelap gulita. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Jadi jika seorang misalnya sabar, ikhlas, tawadhu, Allah Maha mengetahui. Atau kebalikannya, dia sombong, ria, ujub, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang ada di isi hati kita. Yang kita sembunyikan dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jika yang disembunyikan saja Allah Maha mengetahui, maka yang dapat kita lihat oleh mata kita, yang dapat kita dengar oleh telinga kita, yang dapat kita ucapkan dengan lisan kita, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui. Oleh karenanya, ini menjadikan seorang hamba untuk berhati-hati. Karena apa? Karena segala apa yang dia perbuat, segala apa yang dikatakan, segala apa yang dia lihat, segala apa yang dia dengar, segala apa yang ia langkahkan kakinya untuk hal-hal yang ia sukai, Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya, mencatatnya. Itu yang tampak. Yang tersembunyi begitu pula. Jika ada kesombongan, ada ujub, ria, atau kebalikan ikhlas, tawadhu atau sabar, Allah juga akan hisap itu. Allah akan memberikan pujian, memberikan pahala bagi orang yang memenuhi perintahnya, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Allah juga akan menghitung orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub, orang-orang yang ria dengan amalan, dengan pahala yang dengan balasan yang setimpal. Oleh karenanya, ini menjadikan diri kita itu tenang, natmain. Ketika kita beramal misalnya, tidak mendapat pujian, tidak mendapat pengakuan, tidak mendapat pengikut. Ternyata ketika kita ikhlas, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah. Jumlah daripada pengikut bukanlah sebagai tolak ukur akan diterimanya amalan seorang. Tidak. Bukanlah pujian seseorang itu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan penghinaan menjatuhkan seorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli itu dipuji, tidak peduli itu dihina, atau tidak peduli pengikutnya sedikit, tidak peduli pengikutnya banyak. Kalau kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicatat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang rendah, orang yang hina di muka bumi ini, tetapi namanya wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat, karena keikhlasan yang ia kedepankan di dalam amalan-amalan hatinya dan amalan zahirnya. Sehingga menjadikan seorang tidak sedih ketika misalnya pengikutnya sedikit, tidak sedih ketika dia sudah melakukan maksimal amalan-amalan kebaikan, ternyata malah dipahami dengan tidak dihormati, tidak dipandang. Dengan mengetahui hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghisap segala sesuatu, bahwasanya Allah alimu bidzatis sudur, seorang yang beramal dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tersibukkan dengan penilaian orang. Dia selalu merasa tenang
Dia hanya mencukupkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah ridha, maka dia akan mendapat balasan di Allah Subhanahu wa taala berupa keridhaan. Berupa keridhaan yang membuat dia bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah lanjutkan, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan menafkahkan sebagian hartanya, lahum ajrun kabir, yang memperoleh pahala yang besar. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya harta yang dimiliki oleh seorang itu hakikatnya adalah bukan miliknya. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah yang memindahkan harta dari yang lain kepada seorang yang lain. Dan harta tersebut suatu saat juga akan berpindah dari dirinya kepada orang lain, terserah Allah. Jadi lafaz mustakhlafina fi mustakhlafin isim maf'ul dari istakhlaf. Istakhlafa ya artinya seorang itu menjadi khalifah, yaitu penerus atau pengganti dari yang sebelumnya. Sehingga seolah-olah maknanya adalah yakhlufu ba'dun an ba'din wa la yabqa li ahad. Sebagian orang menerima harta dari orang sebelumnya, yaitu pemilik sebelumnya. Dan dia pun akan memindahkan harta tersebut kepada orang yang sesudahnya. Sehingga harta tersebut tidak akan menetap pada diri seorang. Dan kita sangat paham hal ini sebenarnya. Contohnya misalnya harta yang kita miliki sebelumnya bukan milik kita. Kita mendapatkan warisan dari bapak kita misalnya. Bapak kita mendapatkan dari kakek kita. Dan nantinya ketika kita meninggal dunia, kita akan lanjutkan kepemilikan harta itu kepada anak-anak kita, ahli waris kita. Kepada ahli waris kita. Jadi intinya adalah ini adalah isyarat bahwasanya harta yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita. Melainkan harta tersebut hanya sekedar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bagaimana kita menyikapi harta tersebut. Ya. Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat tentang seorang Arab Badui. Ya. Ketika seorang Arab Badui ini berjalan membawa unta-untanya, kemudian ketika bertemu dengan seorang, maka orang tersebut bertanya kepada, ya Arabi, liman hadhi al-ibn? Wahai Arab Badui, milik siapa unta-unta ini? Maka dia menjawab, faqala hiya lillahi indi. Orang Arab Badui itu menjawab, unta-unta ini milik Allah yang ada padaku. Masya Allah. Dan perkataan orang Arab Badui ini tepat ya. Dia menunjukkan bahwasanya unta-unta tersebut adalah milik Allah yang diamanahkan kepadanya. Demikian misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najran ghalidul hasyah." Suatu hari aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau mengenakan selendang yang tebal dan kasar ya, buatan Najran. Fa adrakahu a'rabiyyun fajadzabahu jadbatan syadidah. Kemudian ada seorang badui datang lalu menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras. Dengan tarikan yang keras. Hatta nazartu ila sabhati atif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad atharat bihi hasyatur ridai min syiddati jadbatihi. Orang badui ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras hingga dilihat oleh sahabat bahwasanya permukaan pundak beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada bekas akibat tarikan yang keras. Lalu dia berkata, "Semaqal,
murli min malillahi alladhi indak. Dia berkata, perintahkanlah agar aku diberikan harta Allah yang ada padamu. Faltafata ilaihi fadhahik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada orang wanita ini dan tertawa. Thumma amara lahu bi'ata. Kemudian beliau memerintahkan agar memberinya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari harta yang Allah titipkan kepadanya. Ketika diminta dan dia mampu untuk memberikan, diberikan. Maka hendaknya seorang jika memiliki atau diamanai ya mobil, rumah, atau harta lainlah, apa saja. Hendaknya ia menyadari bahwa itu milik Allah yang Allah amanahkan kepada dia untuk dia gunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang mimma ja'alakum mustakhlafina fih dalilun ala anna aslal mulk lillahi subhanahu. Ini adalah dalil bahwa asal pemilik harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anal abda laysa lahu fi illa at-tasarruf alladhi yurdillah fayuthibuhu ala dhalika bil jannah. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya asal pemilik harta adalah Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya hamba tidak ada hak pada harta kecuali hanya mengolahnya dengan pengolahan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan dari pengolahan itu dia mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam. Yaqulu ibnu Adam. Anak cucu Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Aw labista fa ablait. Aw tasaddaqta fa abdait. Anak cucu Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Kemudian beliau menyebutkan, bukankah sesungguhnya hartamu, wahai anak cucu Adam, tidak lain adalah yang engkau makan, lalu engkau habiskan. Yang engkau kenakan, lalu engkau usahkan. Atau yang engkau sedekahkan, lalu engkau tetapkan pahala sedekah. Maka dari itu, setiap kita hendaknya berusaha untuk mengolah harta yang Allah amanahkan kepada kita, dengan berinfak dengan harta tersebut, dengan menggunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Karena semua yang Allah titipkan akan dimintai pertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Kemudian Allah lanjutkan, "Falladzina amanu minkum", maka orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka mempunyai pahala yang besar. Kalau kita baca-baca Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan seorang untuk berinfak. Tentunya ini menunjukkan apa? Akan keutamaan dari berinfak dan bersedekah. Karenanya, ayat ini mengisyaratkan para hadirin rahmatullah SWT, maka dianjurkan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bekerja, untuk berusaha agar menghasilkan harta. Tujuannya bukan untuk hanya mengumpulkan, untuk bangga-bangga, supaya bisa berinfak. Karena kelaziman dari ayat-ayat tentang berinfak mengisyaratkan agar seorang mukmin itu berusaha untuk menjadi orang yang berada. Karena tidak mungkin orang yang bisa berinfak dengan harta ya, sementara ia tidak memiliki harta yang diinfakkan. Walaupun infak tidak mesti dengan harta. Bisa dengan kedudukan, bisa dengan tenaga, bisa dengan hal-hal yang lain yang dia mampu. Tapi ketika dengan harta, maka seorang harus bekerja, harus berusaha. Bukan dia untuk menumpuk-numpuk, tapi untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, terutama untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, kemudian untuk saudara-saudaranya, kemudian untuk orang lain. Oleh karenanya, kita lihat zaman awal-awal dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Nabi itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berteman dengan orang-orang kaya? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, orang kaya. Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semuanya adalah kalangan orang-orang kaya. Jadi kaya itu tidaklah tercela ya, selama
dia mengumpulkan harta itu, kemudian dia keluarkan hak-hak dari harta itu, maka tidak tercela. Bukankah kita pernah mendengar sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, kecuali kepada dua orang. Waktu ghibtah ya. Dan di sini ghibtah. Rajulun, yani rajulin atahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Itu seorang yang diberi Allah harta, lalu dia menguasainya dan dia membelajarkan di jalan yang benar. Warajul atahu Allah hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang yang Allah berikan ilmu, lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfak bukan sesuatu yang kecil. Ya. Berinfak ya, ini menunjukkan akan sidq, kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dipungkiri bahwasanya seluruh manusia ya itu cinta kepada harta. Dan infak itu tidaklah mudah. Jadi butuh latihan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah beri, dia mudah dalam berinfak. Ada orang yang Allah beri pelit, ya, kikir, dan ini harus latihan dikit sedikit supaya menjadi mudah baginya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena sedekah itu dalil dari sidq, dari kejujuran dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaannya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaannya dia kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan, "Wa ma lakum la tu'minuna billah." Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? "War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum." Dan Rasul telah menyuruh kamu supaya kamu itu beriman kepada Tuhanmu. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu orang-orang yang benar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengambil janji ketika manusia berada di dalam sulbi Adam. Oleh karena itu, setiap orang yang lahir sebenarnya dia memiliki fitrah, yaitu fitrah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus mencari sesuatu untuk ia ibadahi. Dan fitrah tersebut adalah dampak dari perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil tatkala itu. Meskipun ya, seorang itu tidak mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil janji terhadapnya. Maka ayat ini mengajak kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji-janji di antara kita untuk mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seru, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya di dalam beribadah. Kemudian Allah lanjutkan, "Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat." Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, itu Al-Qur'an. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sungguh Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benar. Dan ini dibenarkan sebagaimana dalam pembahasan sirah tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau berkata, "Inna Allah nadhara ilal ahli al-ard." Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi. Ama qatahum arabahum wa ajamahum. Allah membenci mereka baik orang yang Arab atau orang Ajam, bukan Arab. Illa baqaya min ahli kitab. Kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakan di Romawi, di Persia, di belahan bumi, seluruh belahan bumi. Semuanya dalam kegelapan. Jadi maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan cahaya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama
Al-Quranul Karim, beliau ajarkan orang-orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak, beradab terhadap orang lain. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada manusia yang ada di muka bumi. Pada akhir ayat Allah sebutkan, wa innallaha bikum la raufur rahim. Dan sungguh Allah terhadap kamu itu maha penyantun, maha penyayang. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh seorang untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan yang Allah perintahkan. Tapi Allah utus seorang yang menjadi contoh bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dari kalangan kita, sama-sama manusia. Bedanya Rasulullah diberi wahyu dan dia berikan kitab untuk menjadi pedoman kehidupan, menjadi pedoman untuk seorang menjadi bahagia di muka bumi ini, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Untuk kita kembali ketika terjadi perdebatan. Jadi kita tahu sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah yang larang karena tertulis. Nah, karenanya di Quran surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama al-Quran. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mengajarkan Al-Quran adalah Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Nah, karenanya hendaknya ya, seorang itu lebih cinta kepada Al-Quran, kecintaan yang sangat dalam membacanya, dalam mentadaburinya, dalam membaca artinya, dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya. Lebih besar daripada kecintaan terhadap kitab-kitab yang lain. Karena di sanalah sumber kebahagiaan. Dan ini sangat dipahami benar oleh musuh-musuh Islam. Mereka menjauhkan umat Islam dari kitabnya. Mereka menjauhkan umat Islam dari bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, bahasa Arab. Ya. Dulu, orang-orang tua kita menulis Arab Pegon. Tulisan bahasa Indonesia, tapi dengan huruf Arab. Dan bisa masih temui itu di pesantren, bahkan di Aceh masih kita temui. Tapi sekarang mereka menjauhkan kita dengan huruf Latin. Ya, tidak ada kaitannya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengajarkan diri kita khususnya kepada anak-anak kita. Begitu juga bahasa Arab. Seolah-olah orang yang berbahasa Arab itu, apa belajar bahasa Arab itu kuno. Ya. Lebih dikedepan bahasa Inggris misalnya. Atau bahasa-bahasa lain. Padahal mereka tahu persis ya. Ketika seorang itu belajar bahasa Arab, menulis Arab, mereka akan dekat dengan Al-Quran. Dan ini bahaya. Karenanya, kita ketika mengetahui bahwa Al-Quran itu sumber daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di situ ada dustur. Ada hal-hal yang harus kita ketahui, maka membuat kita semangat untuk membaca Al-Quran, mempelajari bahasanya, mempelajarinya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya pengajaran-pengajaran Al-Quran, pengajaran-pengajaran bahasa Arab, pengajaran-pengajaran tajwid, dan ini harus kita manfaatkan. Agar apa? Agar dengannya kita mencapai tujuan, yaitu memahami Al-Quran, sehingga kita bisa melaksanakan isi Al-Quran. Kemudian Allah lanjutkan, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mengapa kamu itu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Ya. Baik di jalan Allah dengan mempelajari hukum-hukumnya. Karena misalnya sekolah ya butuh biaya, infakkan. Belajar Al-Quran butuh biaya, infakkan untuk itu. Untuk pendidikan. Untuk yang Allah ridhai. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mengapa kamu itu tidak menafkahkan sebagai harta pada jalan Allah? Walillahi miratus samawati wal ardh. Padahal Allah yang mempunyai langit dan bumi. Allah yang mempusakai langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Dan tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah.
Jadi antara yang menafkahkan hartanya sebelum menaklukkan dan yang menafkahkan hartanya setelah menaklukkan. Tapi apa? Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudahnya, sesudah Fatu Mekah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan Allah menyajikan kepada masing-masing mereka balasan yang baik. Al-husna, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa kamu kerjakan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh." Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal Allah yang mewariskan semua yang di langit, ada yang di langit, ada yang di bumi. Artinya, adalah apa yang ada di langit dan bumi akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit dan bumi akan kembali kepada Allah, mereka juga akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Kalau langit dan bumi akan kembali kepada Allah, maka mereka juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan juga akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kalian itu pelit? Mengapa kalian tidak berinfak di jalan Allah sementara kalian nanti akan kembali kepada Allah, akan meninggal dunia? Kalian tidak akan hidup selamanya. Harta yang kalian pegang sekarang, pelit itu, tidak bisa menemani kalian di dalam kubur. Kenapa kalian tidak menginfakkan? Bahkan sebelum kalian meninggal, ketika kalian sudah tua, kalian pun tidak bisa menikmati harta itu dengan senikmat-nikmatnya. Mungkin sudah tidak bisa lagi makan enak karena banyaknya penyakit. Tidak bisa makan yang gurih karena giginya sudah tidak ada. Sudah tidak bisa melihat lagi dengan baik karena sudah burung matanya misalnya. Tidak bisa menikmati. Mengapa kalian tidak berinfak? Kenapa kalian pelit? Ya. Sementara ketika kalian infakkan, itulah hakikat daripada harta yang kalian miliki. Tabungan yang akan menolong kalian di akhirat kelak. Kemudian Allah lanjutkan, la yastawi minkum. Allah kasih contoh ya. Man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Tidak sama orang yang menginfakkan harta di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatal. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah Allah. Allah memberikan contoh antara orang yang berinfak sebelum Fath Mekah dan orang yang berinfak setelah Fath Mekah. Dan mereka sama-sama berperang. Dan kata Al-Fatah, memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Fath Hudaybiyah. Ada yang mengatakan Fath Mekah. Walaupun yang lebih dekat adalah Fath Mekah. Pembebasan kota Mekah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara perintis ya dan orang-orang yang datang setelahnya. Allah membedakan antara yang berinfak di awal-awal Islam dengan kesulitan yang luar biasa, penindasan yang luar biasa. Mereka tetap menginfakkan walaupun mereka dituduh, mereka disiksa, mereka dilakukan hal-hal yang tidak baik ya daripada orang-orang Quraisy. Mereka tetap berinfak. Bahkan ketika Nabi dituduh si penyihir, Nabi dituduh dengan kata-kata yang tidak, tetap mereka percaya kepada Rasulullah dan mereka berinfak untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatu Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan Nabi menaklukkan Mekah pada bulan Ramadan. Dan setelah itu, seluruh kabilah itu tunduk kepada Islam. Kemudian mulailah banyak orang yang berinfak, banyak orang yang berperang. Tetapi sebelum itu, yang mana Islam dalam keadaan kondisi sangat berat, terjadi banyak peperangan. Antara orang-orang yang berjuang sebelum Fatu Mekah dan orang-orang yang berjuang setelah Fatu Mekah, mereka semuanya baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu balasan surga. Hanya saja derajat antara keduanya berbeda. Allah mengkhususkan orang-orang yang sebelum Fatu Mekah dengan derajat yang lebih tinggi daripada orang yang berjuang setelah Fatu Mekah. Coba lihat. Ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belakangan masuk Islam dengan Abdurrahman bin Auf.
Kalau kita melihat Khalid bin Walid, subhanallah, walaupun dia masuk Islam di belakangan, tetapi tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali menang. Sampai-sampai pada zamannya Umar bin Khattab itu melarang Khalid bin Walid menjadi panglima. Karena apa? Karena takut tawakal kaum muslimin itu terganggu dengan kepercayaan sebagian kaum muslimin kepada Khalid bin Walid. Lantas bagaimana Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Bersedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi pertikaian antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid, yang mengakibatkan Khalid bin Walid itu mencela Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu itu marah besar. Saya mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian untuk mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian untuk mencaci maki para sahabat. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka ia tidak akan dapat menandingi satu mud atau setengahnya saja dari apa yang telah diinfakkan para sahabat. Subhanallah. Ini perumpamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Maka bagaimana dengan yang datang setelahnya? Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika terjadi keributan antara Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar masuk Islam duluan. Umar bin Khattab malah memusuhi Nabi saat itu. Kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi keributan antara Abu Bakar dan Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bela Abu Bakar. Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kalabt. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian. Namun kalian mengatakan kamu pendusta. Waqala Abu Bakar sadaq. Sedangkan Abu Bakar berkata dia orang jujur. Wawasani binafsi wa mali. Dan dia berjuang berkorbankan dirinya dan hartanya. Fa'al antum tariku li sahibi martin. Yang menyebut 2 kali. Fama udhiya ba'daha. Dan Abu Bakar itu berjuang mengorbankan dirinya dan hartanya. Maka tinggalkanlah gangguan terhadap sahabatku karena Abu Darda berkata, dia mengulanginya itu 2 kali. Maka sejak saat itu, Abu Bakar tidak diganggu lagi. Bahkan di riwayat yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ma nafa'ani malul qattun, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang dapat memberiku manfaat sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Qal, fabaka Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis dan berkata, ya Rasulullah, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidaklah aku dan juga hartaku adalah milik. Subhanallah. Rasulullah ingin menjelaskan bahwa harta Abu Bakar ada harta yang paling bermanfaat karena dikeluarkan saat merintis. Oleh karena itu, ya, di zaman ketika kita melihat ada orang yang berusaha membangun sesuatu, baik amal-amal kebaikan, panti jompo, mahat, apa namanya, persatuan yatim piatu, ataupun sekolahan, ataupun hal-hal yang kebaikan. Maka tidak sama antara orang yang merintis ini dengan orang yang datang setelahnya. Maka kalau kita bisa mencontoh apa yang dilakukan para sahabat untuk mendapatkan keutamaan, maka bantulah orang-orang yang merintis ini supaya kita termasuk jadi orang yang perintis kebaikan. Karena tidak sama orang yang berinfak di saat sulit, saat-saat awal merintis, dengan orang yang berinfak setelah sukses misalnya sekolah itu, setelah sukses panti asuhan itu misalnya. Dan ini salah satu fiqh dalam beramal supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Apalagi kalau dia sahibul fikrah, apalagi kalau dia pencetus sebuah amalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang mengikuti setelahnya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, semua mendapatkan pahala, tapi yang pertama itu mendapat pahala lebih besar. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan Allah menjanjikan pada masing-masing mereka itu balasan yang lebih baik, yaitu surga.
Wallahu bima ta'malun khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-husna maksudnya adalah surga. Oleh karenanya, Ibnu Hazm itu berdalil ya dengan ayat ini bahwa semua sahabat Nabi itu masuk surga. Dengan ayat ini. Adapun sahabat yang dijamin masuk surga oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara person, secara ta'yin, di antara mereka ada sahabat yang ikut perang Badar. Mereka dijamin masuk surga. Sampai-sampai ketika Hatib bin Abi Balta'ah yang melakukan kesalahan dan Umar bin Khattab itu marah dan ingin memenggal lehernya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu qad syahida badran. Sehingga dia adalah orang yang ikut perang Badar. وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. Tahukah kamu bahwasanya Allah sudah membebaskan para pejuang perang Badar, di mana dia berfirman, berbuatlah sekalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi meskipun Habib bin Abi Balta'ah salah, akan tetapi kesalahannya tersebut tidak ada bandingan dengan pahalanya dia ikut dengan perang pada saat perang Badar. Oleh karena para sahabat yang ikut perang Badar itu jaminan surga Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijamin masuk surga juga para sahabat yang berjanji dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka adalah orang-orang yang siap berjuang menemani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di titik darah penghabisan. Beliau bersabda, "La yadkhulun nar, insyaallah min ashabi syajarati ahadun alladzina bay'u tahtaha." Insyaallah tidak tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang turut serta berbaiat di bawah pohon pohon yani pada saat perjanjian Hudaybiyah. Baitur Ridwan, terkenal di Baitur Ridwan. Dan saat itu ada sekitar 1.400 sahabat yang berbaiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang ditakyin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar dalam surga. Umar fil Jannah, Umar dalam surga. Wa Ali fil Jannah, Ali dalam surga. Uthman fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Zubair fil Jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil Jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil Jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil Jannah. Yang Rasulullah SAW ta'in pada mereka Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah itu masuk surga. Ini jaminan Rasulullah SAW. Wa kullan wa'ada Allahul husna. Dan masing-masing mereka diberi balasan yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'malu khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya, para sahabat, baik yang beriman sebelum atau sudah Fatuh Mekah, yang beriman sebelum atau sudah Fatuh Mekah, dan berinfak, baik sebelum atau sesudah, mereka berperang bersama Rasulullah SAW sebelum atau sesudah, mereka semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan derajat yang berbeda di antara keduanya. Kemudian ayat terakhir pada pertemuan kali ini, man dzalladzi yuqridullah qardan hasan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Jadi sebagaimana seorang yang memberi hutang, maka pasti ia berharap untuk dikembalikan suatu saat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa infak dengan qard, dengan pinjaman. Di antara faedah yang disebutkan para ulama, di antaranya yang pertama, yang meminjam adalah zat yang maha baik kepada kita. Sehingga apa? Sehingga tidak ada keraguan kita untuk meminjam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya adalah ketika misalnya ada teman yang selalu membantu kita segala urusan, kemudian dia butuh pinjaman, maka tentu kita akan beri pinjaman. Karena banyaknya jasanya terhadap kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk itu. Yang telah memberi kita kenikmatan, telah memberikan kita sebuah fasilitas, menitipkan harta kepada kita. Maka ketika memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pelit. Berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pelit. Walaupun pada hakikatnya Allah tidak butuh pinjaman dari harta kita, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan infak dengan pinjaman agar apa? Agar kita termotivasi untuk berinfak. Kemudian yang kedua, pinjaman yang diberikan itu tersebut akan kembali kepada kita. Kenapa?
Karena yang meminjam adalah maha kaya. Pinjaman yang diberikan tersebut pasti akan kembali ya. Akan dibalikan kepada kita. Karena meminjamkan adalah zat yang maha kaya. Kalau seandainya misalnya ada penjual es misalnya, itu meminjam uang pada kita, maka kita berpikir nanti dia bisa kembalikan apa enggak. Tapi kalau seandainya ada orang kaya, kemudian dia lupa dompetnya, kemudian minjam kepada kita, kita kasih. Karena kita tahu dia akan mengembalikan. Karena dia orang kaya. Dia punya aset. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Maka kita tidak ragu akan pinjaman yang kita berikan pasti akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengembalian yang lebih. Makanya di dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ma naqasa sadaqatu min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Akan tapi perlu diingat bahwasanya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh pinjaman, tidak butuh infak. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan infak dengan pinjaman agar kita termotivasi untuk berinfak. Dan di sini disebutkan qardan hasanan, pinjaman yang baik. Apa makna dari pinjaman baik itu? Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 7 ciri-ciri pinjaman yang baik. Yang pertama, tidak meminjamkan pinjaman yang buruk. Yaitu jangan seorang memberikan kepada saudara jadi harta dari hartanya yang buruk. Ya. Seperti memberikan barang yang rusak. Ya. Berikan makanan yang mau basi. Ya. Tetapi bersedekah hendaklah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu beli yang buruk untuk kamu keluarkan. Yang kedua, bersedekah ketika kondisi sehat. Hendaklah seorang itu bersedekah tatkala dia sehat, tatkala dia masih ingin hidup panjang. Bukan hanya misalnya dia ingin meninggal dunia, ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama, beliau menjawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun taksal faqr. Bersedekahlah ketika kamu dalam keadaan sehat dan ingin harta tersebut dan takut menjadi fakir. Wa ta'mul hina, dan berangan-angan jadi orang kaya. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Janganlah kamu itu nunda-nunda ya sampai ketika nyawamu itu berada di tenggorokan. Qulta li fulan kada wa qala kana li fulan. Jadi kamu berkata ini untuk fulan, ini untuk fulan. Pada harta itu memang untuk fulan, untuk ahli warisnya. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah dan tidak cerita kepada siapapun. Dan ini adalah di antara ciri dari pinjaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 201, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair lakum wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'malun khabir." Jika kamu menafkahkan sedekah-sedekahmu, maka baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, jangan mengungkit-ungkit pemberian. Jadi pinjaman yang baik adalah pinjaman yang tidak diungkit-ungkit, apalagi sampai menyakiti hati orang yang diberi. Karena di Quran surah Al-Baqarah 264, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Yang kelima, jangan menganggap apa yang dikeluarkan itu telah banyak. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janah ba'udah, ma saqa kafir minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, tentu Allah tidak mau memberi orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi yang dinamakan pinjaman yang baik adalah seorang tidak menganggapnya apa yang dikeluarkan itu telah banyak. Dan hal seperti itu perlu untuk diterapkan dalam amalan soleh. Jika seorang telah merasa salatnya banyak, memberi jasa dalam Islam banyak, telah berinfak banyak, gitu, sehingga dia merasa cukup dengan apa yang telah dia berikan dan tidak mau menambah lebih besar lagi. Yang keenam, yang disebut oleh Qurtubi, hendaknya bersedekah dari harta yang paling dia cintai. Allah Subhanallah menyebutkan di Quran surah Al-Imran ayat 92, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sesuatu yang menurut kita itu kita cintai, kita titipkan kepada orang fakir, ya, itu kita ambil nanti itu di akhirat kelak dan menjadi harta kita yang hakiki. Dan yang terakhir, berusaha memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tentunya, semakin banyak infak yang dikeluarkan, maka itu semakin baik. Nabi SAW bersabda, "Abdul riqabi aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahli." Sebaik-baik pembebasan, yaitu memerdekakan budak, adalah yang paling tinggi harganya dan paling berharga di hati tuannya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 yang kita ambil pada kesempatan kali ini, menunjukkan kepada kita tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, itu berupa infak, ya. Dan kita berusaha untuk membuktikan keimanan kita dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan itu pada hakikatnya adalah bukan harta kita. Itu adalah milik Allah dan diamanahkan kepada kita untuk kita gunakan hal-hal yang Allah ridhai. Ketika kita gunakan pada hal yang ridhai, maka akan kembali itu manfaatnya untuk kita. Akan kembali kebaikannya untuk kita. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh hal itu. Tapi Allah memudahkannya kepada kita supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga di ayat-ayat ini Allah juga menyebutkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada keadaan yang terang benderang dengan penuh keimanan, dengan penuh petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala rangkum petunjuk itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan kepada kita sekalian untuk lebih mendekat kepada Al-Qur'anul Karim. Lebih menjadikan kedekatan kita kepada Al-Qur'anul Karim dan berserta ilmu-ilmunya menjadi proyek besar kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian, karena tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang Allah berikan. Dan ketika Allah telah memudahkan, maka semua akan terasa mudah walaupun kita lihat itu sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan hal ini kepada kita sekalian, baik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami kitab-kitabnya, memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an, dan juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu dari kami pribadi. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.